Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur saat ini kami boleh datang kepadamu Bapa. Terima kasih untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa berikan kepada kami. Sampai hari ini kami boleh senantiasa disertai dan dilindungi. Kami sungguh bersyukur Bapa. Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk kembali mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman yang akan menjadi kekuatan, penerang, bahkan penuntun di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berikanlah kami hikmat untuk kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yesaya 10 ayat 5-11. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menjuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Asakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Judul renungan bagi kita saat ini adalah ikuti jalan kerendahan hati. Sahabat yang kekasih, sepanjang sejarah Tuhan memakai manusia sebagai alat untuk menggenapi rencananya. Tuhan dapat memakai siapapun, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Raja Asyur contohnya, ia dipakai Tuhan untuk mendidik umat Israel. Catatan Alkitab memberitahu kita bahwa kemenangan Asyur bukanlah karena kehebatannya, melainkan karena Tuhan berkenan memakai mereka untuk menghajar umatnya yang murtad. Sayangnya, niat hati mereka jahat. Mereka justru membanggakan dan menyombongkan kekuatannya. Dalam keberanian Asyur, mereka percaya bahwa kemampuan, kekuatan, dan kecakapan mereka yang unggullah yang memungkinkan mereka untuk menaklukkan bangsa Yehuda dan Israel. Dalam keangkuhan dan mentalitas mereka yang angkuh, mereka tidak pernah menganggap bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta segalanya, dapat berada di balik kemenangan mereka atas kedua negara ini. Yesaya telah menyatakan malapetaka terhadap Yehuda dan Israel karena dosa pemberontakan dan kesombongan mereka terhadap Tuhan. Sahabatku, apakah kita menyadari bahwa diri kita juga merupakan alat tangan Tuhan? Pribadi yang tak berdaya sampai Tuhan berkenan menggunakannya bagi tujuannya yang mulia. Mari
Kita berhati-hati agar kita tidak menjadi sombong, terutama ketika kita melihat orang lain sedang jatuh atau direndahkan. Bangunlah sikap hati yang benar sebagai seorang hamba yang tak semestinya sombong. Ketika diberi kesempatan melayani, kita mengerjakannya dengan segenap hati. Ketika dikaruniai keberhasilan, kita bersyukur dan menghormati Tuhan yang telah berkenan memakai kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa adalah Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Karena itu, Bapa mau kami juga belajar untuk menjadi rendah hati dan tidak hidup di dalam kesombongan. Bantulah kami untuk berjalan dengan rendah hati di hadapan-Mu ya Bapa, dan untuk selalu mengingat siapakah kami di hadapan-Mu Bapa. Bantu kami untuk menjadi rendah hati seperti Kristus. Bapa yang baik, berkatilah kami dikala kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kiranya kami dapat tidur dengan nyenyak, dan esok hari kami dapat bangun dengan kekuatan dan sukacita yang Bapa berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan.